Uang yang masuk ke masjid itu ada dua. Satu, uang itu untuk pembangunan masjid fisik. Yang kedua, uang itu masuk untuk kemaslahatan masjid. Coba perhatikan kalimatnya. Ada uang yang masuk untuk pembangunan masjid, ada uang yang masuk untuk kemaslahatan masjid. Orang kalau berinfak ke masjid tidak ngomong untuk apa, maka secara hukum uang itu masuk untuk kemaslahatan masjid. Misal, bapak-bapak tadi ada 2.000, 5.000, 10.000 atau bahkan lebih masuk ke keropak, kan nggak ngomong buat apa. Maka itu masuknya kemaslahatan. Tapi kalau ngomong begini, Pak DKM ini saya ada uang untuk pembangunan masjid, maka itu hanya diperuntukkan pembangunan masjid, nggak boleh kemaslahatan. Kalau masjid tidak ada yang dibangun, maka uang itu disimpan sebagai saldo, mana nanti dibangun baru uang itu dipakai. Tapi kalau untuk kemaslahatan masjid, maka semua yang menjadi maslahat untuk masjid. Perhatikan kata-kata maslahat. Maslahat untuk masjid, maka dipakai itu untuk maslahat. Maslahat untuk masjid. Hati-hati loh kalimat maslahat. Jangan sembarangan kalimat maslahat ini dipakai. Seperti apa kata-kata maslahat? Seperti misal pembelian karpet untuk sholat. Atau maslahat seperti apa? Imam, muadzin, tukang bersih-bersih. Itu masuk ke maslahatan masjid. Masuk ke masjid. Kenapa? Karena kalau masjid tidak ada muadzin, coba acak-acakan nanti waktu. Makanya masjid kalau tidak memiliki muadzin khusus, siap-siap masjidnya acak-acakan nanti. 5 menit udah lewat zuhur baru azan. 10 menit udah lewat zuhur baru azan. Asar udah lewat 15 menit baru azan. Kenapa? Karena nggak ada kemaslahatan di situ, nggak ada orang yang ditunjuk jadi muadzin. Muncul Abi pertanyaan, di zaman Nabi nggak ada muadzin dikasih duit, dikasih gaji, dikasih upah bulanan. Emang nggak ada di zaman Nabi. Kenapa nggak ada? Karena di zaman Nabi pinter-pinter. Kalau di zaman kita kan tadi bodoh-bodoh. Apa di zaman Nabi pinter-pinter? Di zaman Nabi itu ada orang-orang baik mewakafkan tanah kebun kurma hasilnya untuk muadzin, begitu bahasanya. Makanya nggak digaji. Kenapa? Itu dapat wakaf. Ada nggak di sini yang begitu? Misalnya di sini ada yang punya toko, Pak DKM, saya wakafkan